Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmansyah Maulana. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan menyelesaikan tugas Big Data, yang dimana tugasnya itu terpadu Docker, praktikum terpadu Docker, dan Apache Spark. Oke, di langkah pertama kali ini kalian buka terlebih dahulu Ubuntu-nya, terminal Ubuntu-nya, dan kalian jangan lupa membuat folder terlebih dahulu, yaitu masukkan kode ini mkdir p dan selanjutnya. Di direktori ini kalian membuat suatu folder yaitu yang berisikan data. Di dalamnya itu ada datanya, itu ada data bronze. Folder datanya itu yang di dalam folder data itu ada bronze, data silver, data gold, dan folder terpisah itu ada folder work. Dan di sini saya sudah membuatnya. Karena saya sudah membuatnya, saya langsung ketikkan perintah ini. Setelah saya mengetikkan perintah ini, lalu langkah selanjutnya itu kalian menginstal terlebih dahulu Jupyter Notebook-nya, yaitu dengan menjalankan kode ini. Kalian ketikkan nano misalnya, lalu kalian masukkan docker compose. Setelah itu, berhubung saya di sini sudah punya, saya langsung menjalankan suatu Jupyter Notebook-nya, yaitu seperti ini, docker compose up minji. Setelah ada tulisan seperti ini running, kalian langsung buka Google Chrome, yaitu ketikkan localhost 888 lab 3, misalnya ketikkan gini, localhost 88. Nah, sini kalian sudah bisa membuatnya. Lanjut, menjalankan kontainer. Seperti saya tadi sudah menjalankan kontainernya. Lalu kita langsung ke praktikum 1. Kita ke praktikum 1, saya membuatnya di bagian work, yaitu di bagian sini, work, di folder work, yang dimana tahap pertamanya itu inisialisasi Spark version session. Di sini saya Spark versionnya itu saya mengetahui Spark versionnya itu versi 3.5.0. App name-nya saya beri namakan di sini Big Data Lab. Hasilnya keluarnya yang seperti di sini, Big Data Lab. Di sini, Big Data Lab. Lalu kalian di sini generate data synthesis. Jadi dataset ini berisi 200.000 record dengan kolom tanggal, user ID, negara, URL, status, HTTP, dan batch. Dan ini batch kolomnya, net, user ID, country, URL, status, batch. Itu nama-nama kolom. Lalu setelah itu kalian profiling data awal, yaitu tersebut dengan datanya itu 200.000, tadi 200.000 record baris. Total kolomnya itu ada 7. Itu tuh nilai minimalnya itu ada 200 dan maksimalnya itu ada 600. Lalu di sini tabelnya only showing top 5 rows. Itu 2, 3, 4, 5. Jadi cumanya ada 5 baris. 5 kolom. 5 baris. Cuma ada 5 baris. Lalu kita di sini skema enforcement. Jadi di bagian ini memastikan data dibaca dengan tipe yang benar dan menjaga kesalahan di downstream processing, yaitu from PySpark. Di sini sedikit import skema sama dengan struct type, dan struct file di sini ID ada date, user ID, country, URL, status, batch. Jadi seperti ini hasilnya. Lalu kita konversi ke Parquet. Yang tadi di sini adalah Parquet. Jadi Parquet itu apa itu Parquet? Parquet adalah format file columnar open source dari Apache yang dirancang khusus untuk analitik data. Berbeda dengan CSP yang menyimpan data per baris, Parquet menyimpan data per kolom dengan kompresi dan metadata. Dan di sini ada keunggulan Parquetnya. Di sini konversi Parquet dengan waktu tulis Parquet itu yaitu 1
detik, yang dimana nama ininya tuh home, Jovian, data, bronze, click. Jadi si datanya ini ada di bagian data bronze. Nah, di bagian sini. Lalu perbandingan ukuran file. Import as. Di sini ada perbandingan yaitu CSV size, packet size-nya berapa, conversion ratio, dan saving storage router. Yaitu di sini outputnya seperti ini. Ada CSV batch-nya ada sekian, Parquet batch-nya ada sekian, dan conversion ratio dan saving batch sekian. Langsung kita lanjut ke praktikum 2. Bronze spark rate subjovian, yang dimana tadi total record di bronze itu ada 200.000 data, record 200.000 record. Lalu kita implementasikan validasi. Kita gunakan Spark SQL function untuk mencetak setiap aturan dan menambahkan kolom reason yang berisi kode error record dengan reason 0 adalah data buruk. Jadi di sini functionnya, ini adalah function untuk mengecek setiap aturan. Lalu di sini kita mengetahui data untuk yang data bagusnya itu berapa dan data jeleknya itu berapa, data buruk itu berapa. Sini data bersihnya berapa dan data buruk itu berapa. Lalu di sini kita menulis output clear. Data buruk ditulis ke quarantine untuk investigasi, sementara data bersih ditulis ke silver layer. Mode overwrite memastikan ulang tidak menghasilkan duplikat. Jadi di sini untuk memisahkannya itu, sini saya membuat satu folder yang dimana untuk memisahkan folder mana yang buruk, data mana yang buruk, dan data mana yang sudah dibersihkan. Yaitu di sini data, quarantine, click bench. Jadi kita klik data. Nah di sini saya sudah membuatnya. Nah di sini ada datanya. Lalu data bersihnya juga udah ada di silver. Nah klik clean. Lalu kita error manifest. Error manifest adalah laporan agregat yang menunjukkan distribusi error berdasarkan research code. Ini membantu kita memahami pola masalah data quality. Yaitu data buruknya itu ada berapa baris nih? Ada 40.539 data yang buruknya. Data buruk. Itu barisnya itu ada 40.000. Cuman di error manifest tersimpan di kodenya adalah ini. Ini adalah stringnya itu ada error manifest. Nah ini adalah pemanggilan variabelnya yang dari sini. Lalu run report. Run report adalah metadata eksekusi yang mencatat metrik paling seperti jumlah record, masuk atau keluar, error rate, dan timestamp. Simpan dalam format JSON. Nah jadi di sini nih reportnya itu segini, dan kita ubah langsung menjadi format JSON-nya seperti ini. Lalu outputnya bakalan seperti ini. Oke, transformasi ke Golayer. Golayer berisi data agregat yang sudah denormalisasi dan dioptimalkan untuk query analitik. Kita akan membuat tabel agregat harian per negara dari data silver. Jadi yaitu di sini tuh outputnya itu 10, ada 10 baris. Ada 10 baris. Yang dimana itu datanya ada country, ada date, ada total bits, event. Oke lanjut, parsing goal data. Parsing membagi data ke dalam subdirektori berdasarkan kolom tertentu, biasanya tanggal. Ini biasanya ini nih, di bagian ini. Lalu kita write, overwrite, partition, home, Japan, data goal, click daily. Jadi datanya itu ada disimpan data di goal, click daily. Nah datanya itu berupa seperti ini, date 2025, tanggalnya aja. Lalu langsung kita query dengan Spark SQL. Spark SQL memungkinkan kita query data frame menggunakan sintaks SQL standar. Pertama, registrasi data frame sebagai temporary view, lalu jalan query. Sini. Jadi kita cuma mencetak 5 baris saja. 1, 2, 3, 4, 5. Sini. Total country itu. Ini adalah bagian-bagiannya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.